Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Shalom Amanda Yudhistira dari 10 MPLB 1. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin mempresentasikan hasil PPT milik saya yang bertemakan apa yo, yaitu berpikir komputasional. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum apa itu berpikir komputasional? Secara ringkas, berpikir komputasional merupakan daya respon atau hasil pemikiran kita terhadap suatu permasalahan yang menghasilkan solusi, entah itu secara spontan ataupun melalui proses berpikir yang lama. Gitu. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tadi itu daya respons, kedua ada memvisualisasikan ide. Jadi dari setelah kita dapat penyelesaiannya, kita visualisasikan seperti apa caranya gitu. Dan yang terakhir itu algoritma. Algoritma itu langkah-langkah penyelesaian secara sistematis dan juga logis gitu. Nah, contohnya dari algoritma itu apa? Kayak kita masak mie instan, itu kan nggak langsung jadi mie instan, jadi nggak perlu sebuah proses yang runtut. Nah, itu salah satu contohnya. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pernyataan dan logika proposisi. Kita masuk dulu di definisi dari proposisi sendiri. Proposisi yaitu metode untuk menyatakan secara utuh suatu pernyataan yang dinilai apakah benar, salah, atau dapat diterima atau disangkal validitasnya. Itu adalah proposisi. Sedangkan pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti nilainya, entah dia benar ataupun salah gitu. Sedangkan kalimat terbuka itu kalimat yang belum tentu nilainya seperti apa, jadi masih rancu, belum jelas seperti itu. Nah, kita bisa ambil salah satu contoh dari logika pernyataan dan logika proposisi. Semisal pernyataannya yaitu setiap angka dikalikan 0 akan menghasilkan 0 ya. Jadi setiap angka dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Apakah ini benar? Tentu sudah benar. Misal 0 dikali 1 itu kan nggak mungkin hasilnya 1, pasti hasilnya 0. Jadi sudah tentu itu benar. Jadi pernyataan itu sudah ada nilainya, yaitu benar. Itu adalah pernyataan dan logika proposisi. Nah, struktur dari logika pernyataan dan logika proposisi yaitu ada subjek ditambah predikat ditambah contohnya seperti tadi. Nah, kemudian kita masuk pada yang ketiga, yaitu logika matematika. Yang pertama ada negasi, yaitu metode membalikan nilai sebelumnya. Jadi yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Contohnya, ini ada simbolnya teman-teman P. Lalu setelah itu kalau negasi ada kayak melengkung. Ya, contoh kita masih contoh. Komputer bertambah cepat jika kapasitas RAM diperbesar. Benar. Jadi dibalikan nilai yang kan itu sudah benar. Jadi salah. Komputer tidak bertambah cepat jika kapasitas RAM diperbesar. Seperti itu teman-teman. Kita langsung masuk yang kedua, yaitu konjungsi. Konjungsi itu kan kata hubung, penghubung ya. Merupakan teknik penggabungan beberapa pernyataan ya, yang dikenal dengan istilah pernyataan majemuk dengan menggunakan kata dan yang menggunakan simbol seperti V dibalik ya teman-teman. Contoh, kita langsung masuk contoh. Komputer tidak akan bekerja jika tidak ada nilai yang diinputkan. Benar. Dan yang kedua, hard disk yang rusak akan memperlambat kinerja komputer. Itu benar. Nah, kemudian dari kedua premis atau pernyataan itu dijadikan satu ya teman-teman. Komputer tidak akan bekerja jika tidak ada nilai yang diinputkan. Dan hard disk yang rusak akan memperlambat kinerja komputer. Itu adalah
konjungsi. Tuh. Kita masuk yang ketiga, ada disjungsi. Kalau tadi konjungsi kan menggabungkan, kalau disjungsi ini perbandingan, membandingkan dua nilai atau dua pernyataan. Kita langsung masuk aja ke dalam contoh, yaitu yang pertama, ayam adalah unggas. Benar. Lalu yang kedua, ayam berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Karena tadi membandingkan, berarti pakainya atau dengan simbol V. Jadi ayam adalah unggas atau ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Seperti itu. Kita masuk yang keempat, ada implikasi. Implikasi merupakan suatu penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan juga maka, gitu, dengan notasi simbol berupa straight dan juga face seperti ini, atau lebih besar dari. Kita langsung masuk aja ke dalam contoh, yaitu yang pertama, materi e-learning sekolah telah dipublikasikan di internet. Benar. Lalu yang kedua, materi e-learning sekolah dapat diakses di mana saja. Benar. Lalu dari dua pernyataan itu digabungkan. Jika materi e-learning sekolah telah dipublikasikan di internet, maka dapat diakses di mana saja. Jadi kalau implikasi ini menggunakan jika dan juga maka, gitu teman-teman. Dan yang terakhir dalam logika matematika itu ada biimplikasi. Biimplikasi merupakan suatu jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, yang diwakili dengan notasi kurang dari, strip, lebih dari. Kita langsung aja masuk dalam contoh. Yang pertama ada harimau adalah hewan berkaki kedua. Dan yang kedua itu ada murai adalah hewan berkaki 4. Dari keduanya digabungkan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Harimau adalah hewan berkaki 2 jika dan hanya jika murai hewan berkaki 4. Jadi kayak jika dan hanya jika memberikan sebuah pernyataan yang kesannya hanya bisa apabila opsinya tersebut, gitu. Lalu kita masuk ke dalam metode penalaran. Nah, yang pertama ada deduktif, teman-teman. Jadi deduktif itu metode penalaran yang dilakukan dengan cara menggali berbagai informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan yang spesifik atau khusus. Nah, dalam deduktif sendiri ada beberapa metode. Kita bahas metode yang pertama, yaitu metode silogisme. Silogisme negatif, ya. Ciri khusus yang ada dalam silogisme negatif yaitu metode ini menggunakan kata hubung tidak atau bukan, gitu. Contohnya, premis pertama, partisi hard disk yang secara aktif digunakan sebagai basis Windows tidak dapat diformat. Premis kedua, drive C komputer Jono adalah partisi aktif Windows. Dan konklusinya, maka kita dapat simpulkan dengan tadi kata hubungnya tidak atau bukan. Drive C komputer Jono tidak dapat diformat secara langsung. Kenapa? Kembali ke premis yang pertama, yaitu hard disk tidak dapat diformat secara aktif karena dia basisnya Windows dan punya Jono adalah basis Windows, gitu. Kita masuk yang kedua, ini masih dalam deduktif, ya, tapi ini metode silogisme error, ya. Jadi metode silogisme error ini pengambilan kesimpulan dari dua premis, dan kita tuh perlu menganalisis lebih lanjut supaya tidak memunculkan pemahaman yang salah atau error, karena itu disebut silogisme error. Jadi kita masuk aja ke dalam contoh. Komputer Andi memiliki spesifikasi CPU dan RAM tinggi. Premis kedua, komputer Andi sering hang. Maka dapat kita simpulkan komputer Andi sering hang karena memiliki CPU dan RAM yang tinggi. Nah, dari sini kan kurang tepat. Harusnya kalau punya CPU dan RAM yang tinggi itu udah bisa bekerja dengan lancar.
Oleh karena itulah ini disebut silogisme error karena kurangnya pernyataan umum ya atau premis umum, jadi kurang sehingga menghasilkan silogisme error gitu. Nah, yang ketiga adalah metode deduktif, itu ada metode Entingman. Entingman itu menerapkan pola berpikir deduktif secara langsung tanpa diketahui mekanisme silogisme. Begitu. Nah, kalau ini langsung saja dari yang sudah kita baca premisnya itu kita langsung menetapkan konklusinya seperti apa. Kita langsung saja masuk dalam contoh. Yang pertama, seorang penderita hipertensi tidak boleh mengonsumsi daging kambing. Gitu. Premis kedua, Pak Jafar sering mengalami tekanan darah tinggi, maka dapat disimpulkan Pak Jafar tidak boleh mengonsumsi daging kambing. Kenapa? Melalui metode Entingman ini dapat kita ketahui alasannya, yaitu Pak Jafar tidak boleh mengonsumsi daging kambing karena sering hipertensi gitu. Jadi langsung kalau berpikir secara langsung tanpa harus melalui metode silogisme itu tidak. Langsung saja kita jawabannya seperti apa konklusinya dari premis-premis yang sudah ada. Kita masuk ke metode penalaran kedua, yaitu induktif. Induktif itu metode penalaran yang bertolak belakang dengan deduktif. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis pernyataan secara khusus atau spesifik menjadi bersifat umum. Ya, kebalikan. Deduktif tadi itu pernyataan yang sebegitu umum diubah menjadi sesuatu yang spesifik atau khusus gitu. Aktivitas yang sering dikerjakan dalam proses penalaran induktif yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analogi, kedua generalisasi, ketiga ada transduktif, keempat ada memprediksi kebenaran jawaban, kelima menggambarkan model, pola, kenotan, dan fakta, keenam ada menerapkan teknik analisis. Kita langsung masuk dalam contoh. Premisnya, objek wisata Tawangmangu memiliki hawa dingin. Daerah Telaga Sarangan, Gunung Lawu juga terkenal suhu rendah, dan Gardu Pandang, Gunung Merapi Bypass Ketep ternyata juga dingin meski di siang hari. Simpulan, semakin tinggi dataran dari permukaan air laut maka cenderung dingin hawanya. Nah, induktif itu dia sebegitu rincinya pernyataan tersebut diubah menjadi sesuatu yang mudah untuk dimengerti, jadi sesuatu yang bersifat umum ya. Nah, kita langsung aja masuk ke yang metode penalaran ketiga, yang terakhir, yaitu abduktif. Adalah metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi, argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Nah, terdapat 4 solusi yang dapat dilakukan dalam metode abduktif ini. Yang pertama ada simplicity atau kesederhanaan dalam penjelasan pernyataan berdasarkan fakta akan mempermudah analisis dan proses penalaran. Kedua ada coherence, yaitu menggunakan referensi atau rujukan yang valid dan kredibel dalam memberikan penjelasan. Yang ketiga ada predictability atau prediktabilitas. Teknik menyajikan penjelasan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan prediksi yang dapat diterima atau disangkal. Keempat, komprehensif atau komprehensi, yaitu memilih penyajian yang runtut dan menyeluruh secara detail. Nah, contoh dari metode ini yaitu pada waktu itu situs e-learning sekolah mudah dan cepat diakses karena minim pengguna. Jadi ketika user mengakses situs e-learning dengan mudah dan cepat, dapat disimpulkan bahwa server sedang tidak melayani pengguna dalam jumlah banyak. Itu adalah contoh dari metode abduktif ya. Metode abduktif yang mengambil salah satu argumentasi yang mendekati kebenaran. Oke, kita sudah berada di penghujung presentasi terkait materi berpikir komputasional. Jadi yang tadi kita pahami dan pelajari adalah bahwa berpikir komputasional itu nggak
Gak hanya berkutat di informatika, melainkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi misal metode penalaran, kita mampu memilih metode-metode yang tepat dalam permasalahan yang sedang kita hadapi begitu. Jadi bisa kita pilih dengan tepat cara seperti apa. Metode pemikiran komputasional ini juga mendorong kita untuk berpikir secara logis dan sistematis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Terima kasih untuk perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru. Sekian dari saya. Terima kasih.